Dipersembahkan oleh Anda masih di Economic Challenges. Malam hari ini juga ada Direktur Komersial dari Sukovindo, Bapak Hidayat Hardian. Saya ingin mengkonfirmasikan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Franky mengenai data time series, mengenai kebutuhan dan juga produksi kita. Kalau kemudian dari data yang dimiliki oleh Sukovindo, sejauh mana sih ketahanan pangan nasional kita sebetulnya, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Sebenarnya sebagaimana diketahui bahwa Sukovindo selama sebagai third party ya Pak, sebagai inspection company memang kami tidak mengelola data terkait produksi terutama pangan yang tadi disampaikan oleh Pak Franky tadi, karena selama ini secara khusus atau secara umumnya pada umumnya kami melakukan kegiatan berbasis atas permintaan daripada stakeholder, apakah untuk pemeriksaan dalam rangka ekspor maupun impor, tapi tidak secara keseluruhan untuk melakukan survei seperti itu. Jadi mungkin saja bahwa kalau dilihat dari time series yang disampaikan oleh Pak Franky bahwa ada pergerakan terhadap permintaan baik untuk beras, tadi disampaikan jagung, gula maupun kedelai terakhir ya. Bahkan gula tadi menunjukkan bahwa peningkatan permintaan yang luar biasa hampir selama dekade 5 tahun terakhir ya Pak Franky. Jadi saya kira mungkin saja itu terjadi karena tentunya permintaan daripada konsumen pun atau peningkatan jumlah penduduk pun akan mendorong untuk permintaan sehingga meningkatkan juga kenaikan atas permintaan tadi. Jadi saya kira demikian. Baik, Pak Franky, kalau kemudian dilihat dari kacamata pengusaha itu kalau melihat peluang kan matanya langsung hijau ya. Yeah. Sekarang ada peluang potensi permintaan yang besar pangan. Seberapa besar sebetulnya kalangan dunia usaha menggunakan momentum atau bisnis sektor pertanian itu sebagai kesempatan untuk berusaha? Saya kira kalau dari sudut pengusaha daya tariknya sangat besar. Nomor 1 pasti gula, ya kan? Yang nomor 2 akan lari pasti jagung. Beras karena mungkin sangat besar sekali dan sangat luas, relatif kalau dilihat di dalam hal itu. Jadi saya kira itu yang bisa, kalau kita lihat pertumbuhan daripada gula, kebutuhan saja kurang lebih 2,5 pabrik setiap tahun dibutuhkan untuk mengcover pertumbuhan permintaan. Itu kelasnya yang 10.000 TCD. Ya, 10.000 tebu. Tapi kenapa kamu begitu tinggi permintaannya, kesempatannya, kemudian agak ragu-ragu dunia usaha untuk masuk? Saya kira tidak. Masalah yang timbul di kita kan sampai sehari ini kita belum tersetelkan terhadap tata ruang. Jadi dalam arti kata adanya tata ruang, apakah ini lahan dengan kehutanan, ini yang masih belum tersettle. Saya kira itu salah satu ya. Jadi nah saat ini kalau saya tidak salah di koridor di Sulawesi ya itu sudah sebagai untuk lahan pertanian, namun kan tata ruang juga masih harus di. Baik, Pak Erlangga tadi mengatakan pentingnya intensifikasi. Tadi dari kalangan dunia usaha mempersoalkan soal tata ruang. Sejauh mana sih masalah ini bisa diselesaikan dan DPR mendorong supaya itu bisa? Tata ruang dibahas di antara Komisi 4 dan Menteri Kehutanan. Memang kami sadari di Kalimantan Tengah juga itu belum selesai tata ruangnya. Di berbagai daerah belum selesai. Ini hambatannya tidak hanya ke sektor pangan, tetapi sumber daya alam secara keseluruhan. Apakah itu pertambangan, apakah itu migas, apakah itu energi, termasuk geotermal juga yang kita punya potensi 27 gigawatt tidak bisa berkembang karena sebagian di bawah hutan lindung. Nah ini memang challenge untuk di bidang kehutanan ini sangat luar biasa dan ini bisa menjadi ancaman untuk mengganggu ketahanan pangan sekaligus ketahanan energi. Nah seperti tadi Pak Menteri mengatakan Merauke Food Estate. Merauke Food Estate itu nggak punya jadwal yang jelas.
Sedangkan kalau planning itu kita mau mengembangkan Merauke Food Estate, kita harus punya Baik. planning yang jelas. Kapan, waktu, dan siapa yang invest di infrastruktur. Dimanapun pada saat infrastruktur namanya pionir, pemerintah harus turun. Karena tanpa pemerintah yang turun, ini tidak terjadi. Tidak akan pernah terrealisasi. Nah, kemudian juga faktor input khusus untuk pangan. Kalau lahannya masih 13 juta, dengan intensifikasi benih yang lebih bagus, ini kan rata-rata masih 5 ton per hektar. Kita tingkatkan saja 1 ton. Idealnya bisa naik ke 10 ton. Memang ada yang 10 ton. Di daerah Jawa Barat bisa 10 ton. Tetapi kan kondisinya harus ideal. Irigasinya harus bagus, infrastruktur yang lain harus jalan. Baik. Kalau itu naik, saya pikir kita bisa menyelesaikan persoalan ini. Baik, saya nanti akan beri kesempatan kepada Pak Menteri untuk menjawab semua persoalan. Jangan kemana-mana, Economic Challenge akan segera kembali saat lagi. Dipersembahkan oleh